Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ibu-ibu, Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya hadir dalam ruangan ini. Ini sebetulnya memang merupakan tagihan dari kegiatan BIPTEK yang waktu bulan September September itu kami ikuti di SMP 34 gitu. Jadi sebagai tugas akhirnya adalah kami diberikan tugas untuk melakukan sebetulnya berbagi praktik baik agar Bapak dan Ibu bisa memahami apa yang dimaksud dengan 7 jurus BK Hebat. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Jadi 7 jurus BK Hebat itu adalah upaya penguatan layanan bimbingan dan konseling di tengah kurangnya guru BK dan dinamika ragam tantangan pendidikan. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa di semua sekolah, hampir di semua sekolah, guru BK itu rasionya jauh kurang dibanding dengan siswanya. Karena idealnya seorang guru BK itu menangani 150 siswa. Namun dengan jumlah siswa yang cukup ini kita akan kenalan dulu Bapak Ibu dengan 7 jurus BK Hebat. 7 jurus BK Hebat itu adalah yang tadi saya bilang, program dari Kemendikbudristek yang bertujuan untuk memperkuat peran guru BK dalam upaya percepatan layanan kesejahteraan siswa melalui pendekatan pelatihan layanan BK yang lebih segar dan menggembirakan. Di materi ini kita menggunakan istilahnya tuh jurus ya. Maksudnya jurus itu adalah kompetensi yang harus dimiliki. Ya, jadi kita punya 7 jurus, nanti akan kami jelaskan. Itu untuk membimbing murid dalam mengembangkan potensi dirinya atau guru BK khususnya ketika memberikan layanan konseling kepada murid. Ini nanti akan kita bagi-bagi dan itu dari 7 jurus itu akan terbagi menjadi 2 bagian. Yang satu bagian antara guru dan murid, yang satu antara guru dengan guru yang lain atau dengan orang-orang rekan-rekan kerja yang ada di sekolah. Nah, ini adalah sasaran dari 7 jurus BK Hebat, yaitu program ini tidak hanya untuk guru BK, tetapi juga bagaimana memperkuat kapasitas guru non-BK, seperti yang tadi saya sampaikan. Oleh karena itu kami melakukan diseminasi ini kepada seluruh guru yang ada di sekolah, agar dapat mendukung guru BK dalam percepatan layanan kesejahteraan murid. Jadi maksudnya setelah nanti Bapak Ibu mendapatkan materi tentang 7 jurus BK, jadi kita bisa bekerja samanya tuh lebih enak gitu. Pemahamannya sudah sama. Kita lihat dari jurus 1, yaitu kenali potensi. Seperti judulnya, potensi itu kan semua yang dimiliki oleh peserta didik ya Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mengenali potensi yang ada pada diri siswa, dan setelah dia mengenali potensi yang ada pada dirinya, potensi itu dapat dikembangkan secara maksimal dan dapat bermanfaat untuk dirinya sendiri gitu ya. Tugas dari guru BK adalah diharapkan kompeten melakukan asesmen potensi murid dan interpretasi hasilnya serta memadukan dengan layanan pengembangan diri murid. Nah, ini yang sedang saya lakukan di kelas 9. Jadi dalam kenali potensi ini kami dikenalkan oleh
satu instrumen tes yang bisa diakses oleh seluruh murid, yaitu di akupintar.id. Di situ ada namanya tes Riasek. Tes Riasek itu adalah tes untuk mengenali tipe kepribadian seseorang yang nanti setelah anak itu mengetahui tipe kepribadiannya, dia akan bisa diarahkan untuk memilih satu profesi yang sesuai dengan tipe kepribadiannya itu. Dan alhamdulillah saya berikan materi itu di kelas 9 yang kaitannya nanti dengan penjurusan atau pilihan sekolah lanjutan setelah SMP. Karena dari tipe-tipe kepribadian itu juga bisa dilihat nanti sebaiknya anak ini memilih ke SMA jurusan IPA atau IPS atau SMK. Ada juga di tes itu adalah tes seperti yang kemarin kita lakukan adalah gaya belajar. Di akupintar.id itu juga ada tes gaya belajar. Di situ nanti akan kelihatan gaya belajar dari setiap anak yang ada di kelas, dan itu bisa dijadikan sebagai bahan yang menjadi profil siswa dalam modul ajar ya. Kalau saya bilangnya RPL ya. Kalau Bapak Ibu bilangnya modul ajar. Yang kedua adalah kelola emosi. Ini bisa dilihat Bapak Ibu bahwa guru BK menyiapkan kerangka pemahaman bagi guru-guru dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional untuk membantu siswa mengelola emosi dengan baik. Jadi Jadi ketika saya memberikan materi tentang kelola emosi ini, di awal itu kami memberikan instrumen kepada anak-anak untuk diisi, dan dari instrumen itu terlihat siapa-siapa saja anak-anak yang memiliki kesulitan dalam mengelola emosi dan anak-anak yang tidak masalah dalam mengelola emosinya. Itu ada instrumennya, dan itu kalau Bapak Ibu membutuhkan itu nanti bisa bersama dengan kita untuk melihat Dan ini yang terakhir dari saya, yaitu jurus ketiga adalah tumbuhkan daya lenting atau resiliensi. Nanti di BK itu diberikan kesempatan untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa daya lenting itu sekarang sangat penting bagi anak. Nah, ini adalah konsep kuncinya, yaitu daya lenting atau resiliensi, dan yang berikutnya adalah pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Kemudian ada beberapa lagi diantaranya. Jadi walaupun dijatuhkan bagaimanapun oleh orang yang ada di sekelilingnya, dia akan segera bangkit lagi untuk menjadi versi yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.